Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah angka indeks. Angka indeks adalah satu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, misalnya produksi, ekspor, hasil penjualan, dan lain-lain dalam dua waktu yang berbeda. Jadi di dalam angka indeks ini nanti ada yang disebut tahun dasar, ini ya, yaitu yang dijadikan patokan atau dasar perbandingan. Kemudian ada waktu yang berjalan atau tahun yang berjalan, yaitu waktu atau tahun yang akan diperbandingkan dengan waktu dasar ini. Angka indeks sederhana relatif ada dua, yaitu relatif harga dan relatif kuantitas. Rumusnya untuk yang harga berarti seperti ini ya, PT dibagi P0. P0 ini adalah harga pada tahun dasar dan PT adalah harga yang akan diperbandingkan dengan tahun dasar atau waktu dasar. Sedangkan yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas ini nanti QT dibagi Q0 kali 100. QT adalah kuantitas saat ini yang berjalan yang akan dibandingkan dengan Q0. Q0 itu adalah kuantitas pada tahun dasar atau waktu dasar. Untuk mencontohkan indeks harga ya, di sini kita sudah punya tabel harga beras selama 5 tahun dari tahun 90 sampai 94. Ini harga per kilonya. Maka di sini kita harus menentukan dulu tahun dasar ya. Misalnya di sini kita ngambil tahun 90 sebagai tahun dasar. Ini saya tandain ya, ini tahun dasarnya. Nah, maka nanti indeks harganya adalah harga sekarang dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100. Jadi untuk tahun yang pertama sama saja harga sekarang dibagi tahun dasar ya, karena dia tahunnya sama, dikali 100. Ya, berarti 100%. Nah, nanti yang kedua di tahun 1991, maka indeksnya adalah harga sekarang dibagi harga tahun dasar dikali 100. Berarti 103,33. Yang ini juga sama, yaitu tahun sekarang dibagi dengan tahun dasar dikali 100. Yang ke bawah ya tinggal kita salin saja, ininya tahun dasarnya di F4 dulu ya. Supaya nanti kalau disalin dia tidak bergeser. Ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, ini adalah indeks harga beras per kilo pada tahun-tahun 91, 92, 93, 94 berdasarkan tahun dasar tahun 90 dengan harga 7.500. Dan dengan melihat angka indeks ini, kita bisa tahu bahwa pada tahun 91 ada kenaikan 3%. Pada tahun 92 ada kenaikan 9% dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah indeks kuantitas ya. Di sini kita menggunakan data produksi beras dalam ton dari tahun 90 sampai 94. Ini adalah jumlah produksinya dalam ton. Nah, di sini kita sama menggunakan tahun 90 sebagai tahun dasar untuk menghitung indeks kuantitas. Jadi di sini nanti ada indeks kuantitas. Cara menghitungnya sama ya, yaitu produksi atau kuantitas pada tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar. Nah, yang ini berarti sama dengan ini tahun sekarang dibagi dengan tahun dasar ya, karena sama di tahun 90. Kemudian yang tahun dasarnya kita F4 di sini, kemudian dikali 100. Kemudian nanti yang bawah sama saja, produksi pada tahun dasar produksi sekarang dibagi dengan produksi tahun dasar dikali 100. Nah, ininya saya F4 supaya nanti kalau di copy dia tidak bergeser. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah angka indeksnya
untuk indeks kuantitas pada masing-masing tahun dengan menggunakan tahun dasar produksi di tahun 90. Angka indeks sederhana harga agregatif yaitu sigma P pada tahun yang akan diperbandingkan atau tahun sekarang dibagi dengan sigma P atau sigma harga pada tahun dasar atau waktu dasar. Nah, ini digunakan untuk membuat indeks lebih dari satu produk ya. Jadi di dalam satu tahun ini atau satu waktu lebih dari satu produk yang biasanya adalah produk yang sejenis ya. Kemudian kita akan menghitung indeks agregatifnya untuk harga, maka seperti ini. Sedangkan untuk kuantitas yang digunakan adalah kuantitasnya atau jumlah produksinya, yaitu sigma Q pada tahun berjalan atau tahun sekarang dibagi dengan sigma Q atau produksi pada tahun dasar. Untuk indeks harga agregatif, di sini kita sudah punya data, misalkan data harga hasil pertanian per kilo. Hasil pertaniannya ada beras, jagung, dan kedelai, dan ini masing-masing harga hasil pertanian tersebut dari tahun 90 sampai 94, yaitu selama 5 tahun. Nah, di sini kita akan menggunakan tahun 90 sebagai tahun dasar. Karena agregatif, maka di sini kita jumlah di sini ya. Agregatif adalah jumlah dari masing-masing harga ini. Berarti ini sama dengan ini ditambah ini ditambah dengan ini. Ya, 3 komoditas ini di jumlah harganya kita copy ke bawah. Nah, ini adalah agregatifnya atau jumlah dari masing-masing komoditi atau hasil pertaniannya. Nah, indeksnya di sini misalnya kita sama mengambil tahun 90 sebagai tahun dasar. Maka indeks harganya agregatif ya, saya kasih AGG, maksudnya indeks harga agregatifnya atau harga totalnya adalah sigma PT. Nah, di sini menghitungnya adalah jumlah harga pada tahun sekarang dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar ya, ini tahunnya sama 90 dikali 100. Kemudian yang bawah jumlah harga sekarang dibagi jumlah harga tahun dasar, kemudian kita kasih F4 sini dikali 100. Nah, ini nanti tinggal kita copy saja ke bawah untuk menghitung indeks pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini adalah indeks harga agregatif untuk hasil pertanian dari tahun 90 sampai 94 ya. Ini sudah terhitung seperti itu. Berikutnya adalah indeks kuantitas agregatif ya. Berarti di sini kuantitasnya atau hasil pertaniannya dalam ton. Di sini kita punya 3 komoditi ya, atau 3 produk pertanian, dan ini hasil produksinya selama 5 tahun. Nah, sama seperti yang sebelumnya, maka ini kita jumlahkan dulu karena ini indeks agregatif ya. Jadi ini kita jumlahkan sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, kemudian kita copy ke bawah. Maka ini nanti indeks kuantitatif agregatif ya. Ya, di sini kita sama pakai tahun 90 sebagai tahun dasar. Maka di sini sama dengan jumlah produksi saat ini dibagi jumlah produksi tahun dasar ya, karena di tahun yang sama dengan tahun dasarnya. Kemudian di F4 Nah, selanjutnya ini bisa kita copy aja ke bawah ya, karena rumusnya sama. Nah, ini adalah angka indeks kuantitatif agregatif atau gabungan dari 3 komoditas.
Berikutnya adalah angka indeks sederhana harga rata-rata relatif. Jadi di sini kita menghitung sekelompok data untuk mengetahui indeks rata-ratanya. Nah, rumusnya seperti ini. Jika Anda perhatikan di sini PT dibagi P0 dikalikan 100 ini adalah indeks harga. Kemudian nanti dijumlah, kemudian dikalikan 1/n atau dibagi N. Begitu juga yang kuantitas rata-rata relatif. Di sini adalah indeks kuantitas di sini ya. QT dibagi Q0 kali 100 ini adalah indeks kuantitas. Kemudian nanti ada beberapa data dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah datanya. Nah, untuk contoh di sini kita kembali ke perhitungan indeks harga dan indeks kuantitas. Maka indeks rata-ratanya untuk yang harga berarti ini kita dijumlah, kemudian nanti dibagi jumlah data. Di sini ada 5 ya, dibagi 5. Nah, ini adalah indeks rata-ratanya, indeks harga rata-rata ya. Begitu juga yang kuantitas. Di sini tinggal kita jumlah, kemudian nanti dibagi dengan jumlah data, ada 5 di sini. Nah, ini adalah indeks kuantitas rata-rata. Ya, seperti ini. Indeks tertimbang. Indeks tertimbang nanti di sini ada 2 ya, indeks agregatif tertimbang sama indeks produksi agregatif tertimbang. Berarti kalau yang ini indeks harga, yang ini indeks produksi. Nah, ada 2 rumus. Yang pertama adalah indeks Las Peres ya, ini seperti ini rumusnya. Kemudian indeks Pasce. Perhatikan di sini bedanya adalah di Q-nya. Las Peres menggunakan Q0 dua-duanya, sedangkan Pasce menggunakan QT. QT adalah produksi pada tahun berjalan atau waktu berjalan. Sedangkan Q0 adalah produksi pada tahun dasar ya. Ini bedanya antara Las Peres dan Pasce. Nah, di sini kita akan menghitung indeks Las Peres untuk produksi beras ya. Di sini kita sudah punya data selama 5 tahun. Ini produksinya dalam ton dan ini harganya dalam rupiah. Di indeks Las Peres ini nanti yang pertama dihitung adalah PT ya dikalikan dengan Q0. Setelah itu nanti dibagi dengan P0 dikalikan dengan Q0 ya. Diingat dia patokannya adalah Q0. Nah, di sini kita hitung harga pada tahun sekarang. Harga pada tahun sekarang adalah 7 dikalikan dengan Q pada tahun dasar. Di sini kita menggunakan tahun dasar tahun 90 ya. Ini saya tandain dulu bahwa ini adalah tahun dasar. Ya, jadi di sini karena sama maka PT-nya ya harga tahun dasar dikali dengan produksi tahun dasar karena PT-nya ini sama di tahun 90. Nanti yang kedua, PT-nya adalah yang ini. Harga pada tahun sekarang dikali dengan harga pada tahun quantity pada tahun dasar ya, Q0. Nah, Q0-nya ini akan selalu berada di sini, maka kita tekan F4. Ya, setelah itu tinggal kita salin ke bawah. Kemudian untuk P0 dikali Q0 ini akan selalu sama ya, yaitu harga pada tahun 0 dikali dengan Q pada tahun 0, produksi pada tahun 0 ini. Ya. Dan ini akan selalu sama. Ya, P0 Q0 ya berarti ini dikali ini. Jadi kita copy saja terus di paste value-nya sini. Kemudian nanti di sigma. Nah, ini bisa dilebarin biar kelihatan angkanya. Nah, ini ya. Maka indeksnya, indeks Las Peres ini adalah
sigma PT Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikali 100. Nah, ini adalah indeks last pay rest. Nah, yang berikutnya adalah indeks pasca. Perhatikan di indeks pasca di sini adalah PT dikalikan QT, kemudian yang satunya adalah P0 dikalikan QT. Ya, jadi semuanya pakainya QT, yang beda di PT dan P0. Nanti jumlah ini dibagi jumlah ini. PT adalah harga saat ini atau tahun berjalan dikalikan dengan quantity saat ini. Nah, yang ini. Ya. Yang bawah juga sama, berarti harga tahun berjalan atau tahun saat ini dikalikan dengan quantity pada tahun yang berjalan juga. Berarti ini tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah P0, harga pada tahun dasar. Ini akan selalu tetap, kita F4 sini, dikalikan dengan Q atau produksi pada tahun berjalan ini. Ya. Nah, yang di bawah berarti P0 ini lagi dikalikan dengan QT-nya yang ini. Produksi tahun berjalan. Karena ini selalu sama, saya tekan aja F4 supaya tidak ada perubahan ketika di copy. Nah, nanti ini kita salin ke bawah. Setelah itu kita sigma. Ini juga sama, kita sigma. Maka indeks pasca-nya adalah PT sigma PT QT dibagi dengan sigma PO QT dikali 100. Ya, ini adalah indeks pasca-nya. Indeks produksi agregatif tertimbang. Di sini juga ada dua. Yang pertama adalah indeks ras PRS, kemudian indeks pasca. Yang pertama dihitung dengan menggunakan rumus ini, sigma P0 dikalikan QT dibagi dengan sigma P0 dikalikan Q0 dikali 100%. Sedangkan yang pasca, sigma PT dikalikan QT dibagi dengan sigma PT dikalikan Q0, hasilnya kemudian dikali 100%. Nah, bedanya di sini hanya di P-nya. Di last pay rest ini menggunakan P0, sedangkan di pasca menggunakan PT. Nah, untuk menghitung indeks produksi agregatif tertimbang, indeks last pay rest, di sini kita sudah punya data untuk 5 tahun. Nah, di sini kita hitung dulu P0 QT. Ya, kemudian nanti P0 dikalikan dengan Q0 seperti ini. Berarti di sini P0-nya sama dengan ini, Q0-nya sama dengan ini. Ya, kemudian yang di bawahnya P0-nya ini kita F4 supaya nanti kalau di copy dia tidak berubah, dikalikan QT, Q pada periode yang bersangkutan. Nah, kemudian tinggal kita copy ke bawah. Kemudian yang berikutnya P0, P0-nya ini dikalikan Q0. Ya, dan ini sama semua ke bawah. Jadi nanti kita F4 semuanya. Kemudian kita sigma masing-masing. Nah, nanti kita bisa hitung indeks last pay rest-nya.
di sini, yaitu sigma P0 Q dibagi dengan sigma P0 Q0. Berarti sama dengan ini dibagi dengan ini dikali 100. Ya. Nah, ini adalah indeks produksi agregatif tertimbang untuk indeks Laish-Perez. Nah, yang berikutnya untuk indeks Pasche, ya, di sini berarti kita hitung dulu PT dikali dengan QT, kemudian nanti di sini PT dikali dengan Q0. Ya, berarti PT QT ini berarti PT sekarang dikali dengan QT sekarang. Ini tinggal di copy ke bawah. Nah, kemudian yang berikutnya PT harga sekarang dikali dengan Q0 sini. Ya. Kemudian yang bawah PT-nya ini harga sekarang dikali dengan Q0. Kemudian di F4 yang ini supaya nanti dia tidak berubah. Nah, kita sudah dapat, kemudian ini nanti di sigma. Nah, setelah kita dapat sigmanya, kita bisa menghitung indeks Pasche-nya, yaitu PT QT sigmanya ya dibagi dengan sigma PT Q0 dikali 100. Nah, ini adalah indeks Pasche. Yang berikutnya adalah variasi dari indeks harga tertimbang. Di sini ada dua, ada indeks Fischer dan indeks Drobis. Kemudian variasi indeks produksi tertimbang juga ada dua, ada Fischer, ada Drobis. Duanya sama rumusnya, hanya indeks yang digunakan kalau harga ya Laish-Perez harga dikalikan dengan Pasche harga, kemudian diakar. Untuk yang Drobis setengah atau rata-rata dari indeks Laish-Perez harga ditambah indeks Pasche untuk harga. Yang produksi tertimbang juga sama, hanya digunakan Laish-Perez produk, Pasche produk. Ini juga sama, Laish-Perez produk, Pasche produk. Nah, untuk variasi indeks harga tertimbang di sini di materi sebelumnya atau beberapa waktu lalu ini kita sudah menghitung indeks Laish-Perez, kemudian indeks Pasche. Nah, indeks Fischer-nya nanti di sini I ya, I-nya indeks Fischer sama dengan akar perkaliannya ini. Ya, perkalian ini dikali dengan Laish-Perez dan Pasche, kemudian diakar ya, dipangkat setengah. Nah, ini adalah indeks Fischer-nya. Kemudian untuk Drobis-nya adalah rata-rata ya, sama dengan ini ditambah dengan ini kemudian dibagi 2. Ya, hasilnya sebenarnya hampir sama. Kemudian untuk yang rata-rata produksi agregatif ya tertimbang, ini juga sama. Fischer atau I ini juga sama dengan perkalian antara Laish-Perez dikali dengan Pasche, kemudian diakar pangkat setengah. Ketemunya ini. Kemudian untuk Drobis adalah rata-ratanya, yaitu Laish-Perez ditambah dengan Pasche, kemudian dibagi 2. Di sini ya. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat hasilnya tidak berbeda jauh antara indeks Fischer dan Drobis. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jika masih ada yang belum dipahami, Anda dapat mengulangi video ini, dan jika sudah memahami, Anda bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.